Tahukah Anda bahwa kebanyakan dari kita menghabiskan hidup kita dengan menunggu suatu saat nanti? Kita sering berkata kepada diri kita sendiri, suatu saat nanti saya akan bahagia, suatu saat nanti saya akan mengejar impian saya, suatu saat nanti saya akan menjalani hidup yang saya impikan. Tetapi, bagaimana jika suatu saat nanti itu sebenarnya adalah hari ini? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa kunci untuk menggapai hidup terbaik Anda ada dalam perubahan perspektif yang sederhana? Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kekuatan transformatif dari hidup seolah-olah, sebuah strategi yang bisa mengubah cara Anda dalam meraih tujuan dan impian, langsung di sini dan sekarang. Sepanjang video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mengubah pola pikir bisa mengubah kenyataan Anda saat ini, sekaligus membuka jalan menuju kepuasan jangka panjang. Saya sangat senang bisa berbagi wawasan ini, dan saya yakin Anda akan merasa diberdayakan serta menemukan nilai praktis yang bermanfaat. Ingat, setiap bagian dari video ini saling terhubung, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian manapun. Ikuti saya sepanjang video ini, dan mari kita temukan bersama-sama beberapa strategi hebat. Mari kita jadikan suatu hari nanti menjadi hari ini. Ubah kenyataan Anda dengan percaya, itu sudah terjadi. Izinkan saya berbagi rahasia kecil dengan Anda. Ada suatu masa ketika saya menjalani hidup dengan penuh penantian, selalu menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan impian saya. Mudah untuk berpikir bahwa suatu saat nanti segalanya akan berada pada jalur yang sempurna dan kita akan siap mengejar apa yang benar-benar penting. Tetapi hari itu ternyata tidak pernah datang begitu saja. Kita harus menciptakannya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya hidup seolah-olah saya sudah meraih impian saya? Perubahan perspektif ini terinspirasi oleh filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk fokus pada bagaimana kita merespons peristiwa hidup, bukan pada peristiwanya sendiri. Para Stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk berlatih kebajikan seperti keberanian, kebijaksanaan, dan disiplin diri. Maka saya bertanya pada diri saya, apa yang akan dilakukan versi sukses saya hari ini? Bukan besok, bukan tahun depan, tetapi hari ini. Pendekatan ini mengubah hidup saya. Alih-alih menunggu kesempatan datang, saya mulai menciptakan kesempatan itu. Saya bertindak dengan keyakinan dan niat seolah saya sudah berhasil, yang akhirnya membuka pintu-pintu yang bahkan tidak saya ketahui ada. Seolah-olah semesta mulai membantu saya mencapai kesuksesan karena saya akhirnya selaras dengan apa yang saya inginkan dan saya yakin bisa mencapainya. Sekarang, pikirkan tentang impian Anda sendiri. Apa yang bisa Anda capai jika mulai hidup seolah-olah tujuan terbesar Anda sudah tercapai? Bayangkan betapa besarnya rasa tujuan dan arah yang Anda rasakan setiap pagi. Ini bukan soal menipu diri, tetapi tentang memasuki peran diri terbaik Anda dan bergerak maju dengan keyakinan penuh. Ingat, seolah-olah bukanlah berpura-pura, melainkan latihan keberanian, cara untuk menjembatani jurang antara diri Anda saat ini dan siapa Anda ingin menjadi. Visualisasikan kemenangan Anda untuk membuatnya menjadi kenyataan. Mari kita bahas latihan yang kuat yang sering saya lakukan ketika saya merasa terputus dari tujuan saya. Visualisasi bukan hanya tentang bermimpi, tetapi juga menciptakan gambaran mental yang jelas tentang masa depan Anda. Bayangkan ini, Anda sudah mencapai tujuan terbesar Anda. Bisa Anda bayangkan? Apa yang Anda lakukan? Siapa yang ada di sekitar Anda? Dan yang paling penting,
Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Saya ingat pertama kali saya melakukannya. Saya berusaha menjadi pembicara terkenal yang berbagi wawasan tentang kehidupan dan stoisisme. Saya memvisualisasikan diri saya naik ke atas panggung dengan sorotan lampu yang terang, wajah-wajah penonton yang penuh harapan, dan keheningan yang dalam menunggu kata pertama saya. Namun perubahan besar datang ketika saya mulai benar-benar merasakan emosi yang saya alami dalam visi itu. Kepercayaan diri, kegembiraan, kepuasan. Ini bukan hanya sekedar lamunan. Ini adalah latihan emosional untuk apa yang akan datang. Para Stoik adalah ahli dalam menggunakan visualisasi, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Mereka menyebutnya premeditatio malorum, yaitu membayangkan tantangan untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional menghadapi kesulitan di masa depan. Dalam konteks kita, ini berarti menggunakan visualisasi untuk memperkuat diri kita terhadap rasa takut gagal dan untuk memperkuat tekad kita untuk mengejar impian tanpa henti. Setiap pagi saya meluangkan beberapa menit untuk visualisasi ini, tidak hanya melihat, tetapi merasakan kenyataan dari pencapaian saya. Latihan ini memberi saya semangat untuk bangun dari tempat tidur dengan energi yang tak tertandingi oleh secangkir kopi. Ini tentang menyelaraskan keadaan emosional dan mental saya dengan tujuan memastikan setiap tindakan yang saya lakukan sepanjang hari berfokus untuk mewujudkan masa depan yang saya visualisasikan itu. Jadi, apa visi yang akan Anda pegang dalam pikiran Anda? Emosi apa yang akan Anda pilih untuk dirasakan seolah-olah kesuksesan Anda sudah menjadi kenyataan? Terimalah teknik ini dan jadikan bagian dari rutinitas harian Anda. Rasakan kegembiraan, kebanggaan, dan bahkan kegembiraan yang datang dari mewujudkan impian Anda, bahkan sebelum itu terwujud. Ini bukan hanya tentang optimisme, tetapi persiapan strategis untuk sukses Anda. Hidupkan impian Anda hari ini untuk meraih kesuksesan besok. Bangun perasaan sukses sebelum itu tercapai. Menerima peran baru Anda sebelum itu terwujud bukan hanya sekadar strategi, ini adalah transformasi yang dimulai dari inti emosional Anda. Izinkan saya berbagi sebuah babak dalam hidup saya sendiri. Ketika pertama kali saya bercita-cita menjadi seorang pembicara motivasi, setiap pagi sebelum matahari menembus tirai, saya berdiri di depan cermin, melatih pidato saya dan meresapi tepuk tangan yang saya bayangkan bergema di auditorium penuh. Ini bukan hanya tentang berpikir positif, ini adalah tentang menanamkan diri saya secara emosional dalam kenyataan masa depan saya. Saya masih ingat rasa gugup, ketegangan, dan energi mentah yang saya rasakan pada pagi-pagi itu. Tetapi inilah kuncinya. Saya tidak menunggu tepuk tangan pertama saya untuk merasa dihargai atau sukses. Saya mengizinkan diri saya untuk merasa bangga, mampu, dan benar-benar tersentuh oleh perjalanan saya sendiri dan pesan yang saya bagikan. Resonansi emosional ini sangat penting karena ini menguatkan keyakinan saya terhadap potensi dan jalan yang saya pilih. Para Stoik sering berbicara tentang amor fati, yaitu mencintai takdir. Mereka percaya untuk menerima setiap aspek kehidupan, tidak hanya kebahagiaan, tetapi juga tantangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup Anda. Dengan membiarkan diri saya merasakan emosi yang terkait dengan peran yang saya inginkan, saya sedang berlatih amor fati. Saya tidak hanya menunggu kesuksesan datang kepada saya sudah mulai hidup dengan emosi dan reaksi seolah-olah saya sudah meraihnya. Bagaimana dengan Anda?
Emosi apa yang akan Anda rasakan jika Anda sudah mencapai aspirasi terbesar Anda sekarang juga? Cobalah untuk hidup dengan emosi itu hari ini. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan bahkan tanggung jawab yang datang dengan impian Anda. Ketika Anda menyelaraskan keadaan emosional Anda dengan ambisi Anda tidak hanya berharap untuk masa depan, Anda sedang menghidupinya. Latihan ini tidak hanya mempersiapkan Anda untuk impian Anda, tetapi juga menariknya menuju Anda. Karena ketika Anda beresonansi dengan energi impian Anda, dunia pun tidak bisa tidak merespons dengan cara yang sama. Langkah kecil, dampak besar. Dalam perjalanan saya sendiri, saya menyadari dengan keras bahwa bermimpi besar saja tidak cukup. Itu harus dipasangkan dengan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan setiap hari. Pelajaran ini menjadi jelas ketika saya berkomitmen untuk menulis sebuah buku tentang stoicisme. Proyek ini terasa sangat menakutkan, seperti gunung besar yang menghalangi saya. Namun, ketika saya membaginya menjadi tugas-tugas kecil yang bisa saya tangani setiap hari, apa yang awalnya tampak seperti tugas yang tak terjangkau berubah menjadi serangkaian kemenangan kecil yang bisa dicapai. Setiap pagi saya berusaha untuk menulis setidaknya 1 halaman. Beberapa hari kata-kata mengalir dengan mudah, sementara hari-hari lain rasanya seperti memeras air dari batu. Tetapi terlepas dari perjuangannya, disiplin harian ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya tentang kemajuan dalam menulis buku saya, tetapi juga tentang memperkuat identitas saya sebagai seorang penulis dan seorang ahli stoicisme. Saya menjadi bukti hidup dari nasihat Marcus Aurelius. Warna pikiran Anda mewarnai jiwa Anda. Dengan fokus pada pemikiran yang positif dan proaktif, saya mewarnai jiwa saya dengan ketahanan dan tekad. Mari kita terjemahkan pendekatan ini ke dalam tujuan Anda. Apa gunung Anda? Mungkin itu memulai bisnis, belajar keterampilan baru, atau meningkatkan kesehatan Anda. Pisahkan itu. Apa yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk mendekatkan diri ke puncaknya? Bisa jadi sesederhana membaca selama 20 menit, mempraktikkan bahasa baru, atau memilih makanan sehat dibandingkan makanan cepat saji. Tindakan-tindakan ini mungkin terlihat kecil jika dilakukan satu persatu, tetapi secara kumulatif, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Sekarang saya tantang Anda untuk berpikir tentang 3 tindakan kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Tuliskan, buatlah sespesifik mungkin, dan tentukan waktu untuk itu. Misalnya daripada mengatakan, saya akan berolahraga lebih, katakan, saya akan berjalan selama 30 menit pada jam 7 pagi. Spesifikasi ini bertindak sebagai kontrak mini dengan diri Anda sendiri, dan memenuhinya setiap hari akan membangun integritas dan kepercayaan diri. Dalam semangat stoicisme, ingatlah bahwa bukan tindakan itu sendiri yang penting, tetapi bagaimana kita mendekatinya. Dekatilah setiap tugas kecil dengan keseriusan dan dedikasi yang sama, seperti Anda akan mendekati tujuan utama Anda. Pergeseran pola pikir ini sangat penting. Setiap tugas kecil yang diselesaikan adalah batu bata dalam fondasi impian Anda. Dengan berkomitmen pada tindakan harian ini, Anda tidak hanya berharap untuk masa depan yang lebih baik, Anda sedang membangunnya secara aktif. Bentuk takdir Anda dengan dedikasi harian. Saat pertama kali memulai perjalanan untuk mengintegrasikan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, saya cepat menyadari bahwa tantangan sesungguhnya bukanlah memahami prinsip-prinsipnya, melainkan mengaplikasikannya secara konsisten setiap hari dalam setiap keputusan yang saya buat.
Saya harus menunjukkan kesabaran, ketahanan, dan kebijaksanaan, sifat-sifat yang mudah dihargai, namun sangat sulit dijalani, terutama saat Anda dihadapkan pada stres dan tekanan hidup sehari-hari. Saya ingat dengan jelas suatu minggu yang sangat melelahkan ketika segala sesuatu yang bisa salah, memang salah. Klien tidak puas, tenggat waktu terlewat, dan kehidupan pribadi saya pun terasa kacau. Justru di saat-saat inilah kekuatan konsistensi menjadi sangat jelas. Alih-alih membiarkan keputusasaan menguasai, saya fokus untuk mempertahankan praktik stoik saya, merefleksikan reaksi saya, fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, dan menerima apa yang tidak bisa saya kendalikan. Meskipun ini tidak menyelesaikan semua masalah saya dalam semalam, itu membantu saya menghadapinya dengan kejernihan dan ketenangan yang sebelumnya sulit saya capai. Konsistensi dalam tindakan kita mengubah apa yang awalnya merupakan tindakan tunggal menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari karakter kita. Marcus Aurelius menulis, "Tindakan konsisten Anda menciptakan kenyataan Anda." Setiap hari dengan memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya, tanpa memandang situasi, saya tidak hanya mengembangkan ketahanan, tetapi juga secara aktif menciptakan kehidupan yang saya impikan. Inilah yang saya sarankan kepada siapapun yang menonton ini. Temukan praktik Anda, jangkar Anda, sesuatu yang Anda berkomitmen untuk lakukan setiap hari, tidak peduli seberapa kecil itu. Bisa sesederhana menulis 3 hal yang Anda syukuri, bermeditasi selama 5 menit, atau membaca 1 halaman dari buku yang memotivasi. Ukuran tindakan tidaklah penting. Yang terpenting adalah keteraturannya. Ini tentang melakukannya di hari-hari ketika Anda merasa baik, dan tetap melakukannya di hari-hari ketika Anda merasa tidak ingin melakukannya. Anggap ini sebagai proses menempa karakter Anda dalam api kehidupan sehari-hari. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat siapa diri Anda dan siapa yang Anda inginkan untuk menjadi. Konsistensi inilah yang membangun jembatan antara diri Anda saat ini dan diri ideal yang Anda bayangkan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Esensi Stoik. Ingat, perjalanan menuju kehidupan stoik bukan tentang lompatan besar, melainkan tentang langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Tetap teguh, peluklah prosesnya, dan jalan itu akan membentuk Anda sama seperti Anda membentuknya. Jangan lupa untuk menonton video yang disarankan di layar Anda untuk terus mengeksplorasi kebijaksanaan mendalam dari stoicisme. Bersama-sama, mari kita terus berjalan di jalan pertumbuhan dan ketahanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.